selamat datang di podcast Akademi Kelompok 2 dari mata kuliah Pengauditan Internal, jurusan akuntansi. Hari ini kami akan membahas satu kasus yang cukup menarik, cukup dekat dengan kehidupan perbankan, tapi juga banyak pelajaran internal audit di dalamnya, yaitu analisis kasus audit kepatuhan terhadap standar operasional prosedur, grooming, dan pelayanan pada PT BPR Bandaraya Kota Batam. Dan tentu saja saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya anggota tim yang luar biasa sekaligus partner debat hari ini. Silakan teman-teman perkenalkan diri. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Malina. Kemudian selanjutnya silakan. Hai, saya Michael. Hai semua, saya Siti Mursika. Hai, saya Dera. Halo, saya Nicholas. Hai semuanya, saya Grace. Halo semua, saya Yoa. Halo semua, saya Adelia. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Kasus yang kami analisis berhubungan dengan tingkat kepatuhan karyawan PT BPR Bandaraya Kota Batam terhadap SOP grooming dan SOP pelayanan. BPR ini tergolong kecil, struktur SDM tidak besar, tapi SOP tetap harus dijalankan. Dan disinilah menariknya, bagaimana SOP diterapkan pada lingkungan kerja yang terbatas. Aku mau dengar dulu nih dari Bang Mike. Oke, thank you untuk kesempatannya. Kalau kita melihat dari PT BPR Bandaraya Kota Batam, sebenarnya poin paling penting bukan di pelanggaran SOP-nya, tapi menurut saya pada mengapa pelanggaran itu terjadi. Sebagai auditor internal, kita nggak berhenti pada apa yang salah, tapi apa akar permasalahannya. Lalu dalam observasi kita, ketidakpatuhan yang muncul baik dari segi seragam pimpinan yang tidak sesuai hingga greeting yang terlewat, bukan semata-mata karena karyawan tidak disiplin ya, tapi karena sistem ritme operasional mereka belum mendukung terciptanya kepatuhan yang penuh. Nah, kalau di bank gimana bank-bank yang besar? Nah, kalau di bank besar ada struktur kontrol yang jelas, ada supervisor frontliner yang selalu mengecek grooming setiap pagi, ada briefing itu yang paling penting, dan ada budaya organisasi yang yang kuat gitu loh. Ya, sementara kalau yang kita lihat dalam kasus BPR Bandaraya Kota Batam ini, lingkungan itu belum terbentuk. Ya, mungkin pengaruh juga ya terhadap SDM. Jadi menurut saya yang perlu diperhatikan bukan hanya teknis pelanggaran, tapi kondisi internal yang menyebabkan ketidakpatuhan terjadi berulang gitu. Nah, ini kembali lagi kepada SDM-nya gitu. Kadang-kadang kan ada orang yang batu, ya kan? Mudah-mudahan yang kayak gitu. Nah, yuk coba kira-kira. Oke, kalau dari pandangan gue sendiri sih, kasus dari BPR ini kayak contoh klasik dari ini ya, organizational misalignment. Kalau secara dokumennya sih SOP mereka nih emang lengkap ya, tetapi dalam praktiknya SOP-nya itu tidak dijalankan secara konsisten. Itu tuh karena mungkin efektivitas SOP ini sangat bergantung ya pada kesesuaian antara sumber daya, budaya kerja, dan juga pengawasannya. PT BPR itu sendiri tidak memiliki struktur SDM sebesar bank pada umumnya. Jadi ketika customer service tidak berada di tempat atau habitatnya, teller ini harus merangkap tugas dari customer service. Ini nih langsung menciptakan beban kerja yang tidak seimbang dan tentunya berdampak pada kepatuhan SOP. Jadi kasus ini tuh pastinya sangat menarik karena menunjukkan bahwa kepatuhan bukan hanya soal dokumen dan aturan, tapi soal bagaimana organisasi ini menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pelaksanaan SOP tersebut. Oke, kalau dari Kak Grace gimana nih? Aku sih setuju ya sama Ewa. Kita juga harus melihat bahwa karyawan bukan robot. Kalau beban kerja terlalu tinggi ya hal-hal seperti grooming bisa terlupakan kan? Ya kan Michael? Adel? Nah, bener kan? Kita aja kalau pagi buru-buru kelas suka lupa sisiran. Bayangin, mereka yang harus melayani nasabah kayak gimana? Iya, betul. Iya, betul. Ya. Oke, kita lanjut ke segmen berikutnya. Kita masuk ke analisis SOP grooming. Oke, temuan pertama adalah ketidakpatuhan pada SOP grooming. Seragam pemimpinan tidak sesuai, teller tidak pakai name tag, dan paduan warna tidak sesuai standar. Kesannya sepele sih, tapi sebenarnya ini penting untuk citra bank tersebut. Baik, kita mulai dari Niko. Ya, grooming itu bukan hanya persoalan penampilan ya. Ini menyangkut kepercayaan nasabah.
kalau karyawan terlihat tidak rapi atau tidak profesional, nasabah kan bisa mempertanyakan kualitas layanan secara keseluruhan. Ya, yang ingin saya tekankan di sini adalah tone at the top. Ketika pimpinan sendiri tidak menggunakan seragam resmi perusahaan, itu biasanya langsung menciptakan bias persepsi buat karyawan, gitu. Nah, kalau atasan longgar, bawahan akan lebih longgar. Kalau atasan nggak mematuhi SOP, bawahan pun nggak merasa punya kewajiban itu. Itu yang terjadi biasanya di negara kita. Ya, jadi kesadarannya juga kurang juga sih memang. Nah, ini bukan isu yang kecil ya. Dalam standar audit internal, kita menilai kepatuhan bukan hanya dari pelaku, tapi juga dari budaya yang diawali oleh pemimpin itu sendiri. Dalam kasus PT ini, BPR ini, ketidakpatuhan grooming oleh atasan jadi satu sinyal kuat bahwa budaya disiplin belum mengakar dan sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi SOP itu sendiri, gitu. Kira-kira ada yang mau ditambahin, Yo? Gue sih setuju ya sama Bang Mike tentang bias dari pimpinan ke bawahan atau ke karyawan ya. Dan gue juga mau coba tambahin ya dari sisi reputasinya. BPR ini kan bank pengkreditan rakyat ya, jadi itu semacam lembaga keuangan berbasis kepercayaan karena ini melayani rakyat. Jadi grooming di sini itu harus mempengaruhi persepsi dari profesionalitas. Tanda name tag yang tidak digunakan itu sebenarnya bisa mengurangi rasa aman nasabah karena mereka ini tidak tahu nih siapa yang melayani mereka. Betul, karena mereka bawa duit tuh ya. Iya, Terus benar, tiba-tiba dikasih sama tukang parkir kan selesai. Sagawat emang. Jadi pelanggaran grooming ini nih sebenarnya bukan sekadar teknis aja nih, tetapi menyentuh aspek reputasi perusahaan. Dan reputasi itu aset ya paling berharga bagi bank. Nah, bener banget sih yang tadi udah dibilang sama Kak Niko, Bang Mike, sama Kak Yola. Karena sebagai frontliner, kita harus terlihat profesional dulu nggak sih sebelum bicara profesional, Yes. kan? Tapi aku tetap ngerasa grooming itu harus refleksi dari konten manajemen. Kalau misalkan tidak dicek, ya pasti ada yang lepas. Nah, jadi intinya kalau mau terlihat profesional, minimal kelihatan seperti datang ke bank pada umumnya, bukan seperti datang ke kondangan. Iya. Oke, kita masuk ke SOP pelayanan. Temuan kedua adalah ketidakpatuhan pada SOP pelayanan. Yohan, silakan. Kalau dari sudut pandang gua ya, gua ngelihatnya nih ketidakpatuhan SOP pelayanan ini nih lebih kompleks ya daripada grooming karena salah satunya greeting ya, ini tidak dilakukan bukan karena teller ini tidak memahami SOP, tetapi karena beban kerja yang terlalu besar. Kalau kita lihat dari konteksnya sih, teller ini kegiatannya ya melayani transaksi, menjawab pertanyaan nasabah, sekaligus menggantikan fungsi CS nih yang absen. Ini tuh menyebabkan kualitas layanan menurun dan secara otomatis SOP kecil seperti greeting itu menjadi prioritas paling akhir. Kalau dalam audit internal gimana tuh, Yo? Dalam audit internal ya, kondisi ini tuh disebut workflow overflow. Jadi jika tidak ditangani, ketidakpatuhan SOP ini akan terus berulang-ulang. Ya, setuju sih dengan poin Yoha tadi. Ketidakpatuhan SOP seringkali bukan karena ketidakmampuan karyawan ya, tapi karena sistem yang tidak mendukung. Ketika CS tidak bekerja di tempat, alur pelayanan langsung keganggu tuh. Jadi indikatornya apa gitu? Kalau saya melihat di sini greeting suatu indikator kecil untuk melihat apakah budaya pelayanan prima benar-benar tertanam gitu. Ketika greeting aja hilang, artinya ada yang salah secara struktural. Dan ini bisa kasih sinyal penting bagi auditor bagaimana menerapkan SOP tidak sustainable gitu, karena nggak ada pengawasan dari struktur kerja yang stabil gitu. Ya, dan juga kalau teller sudah kewalahan ya jangan harap mereka sempat senyum-senyum dulu dong. Benar. Ya, menurutku ya greeting itu simple sih. Tapi kalau kerjaan numpuk, ya pasti lupa dong, jadi percuma. Nah, makanya jangan suka pada nyalain teller dulu.
Kadang mereka cuma butuh CS yang nggak hilang dari habitatnya. Iya. 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 Oke, penyebab kepatuhan. Nah, sekarang kita masuk ke analisis penyebabnya. Mengapa SOP tidak dipatuhi? Gimana Yowa? Oke, kalau dari gue sendiri sih ya, di sini gue ngeliat ada 4 penyebab inti nih. Yang pertama itu tidak ada briefing rutin ya dari BPR. Padahal kalau menurut gue nih, briefing itu adalah momen untuk mengingatkan adanya SOP di BPR itu. Yang kedua itu lemahnya fungsi supervisi. Supervisor itu harusnya mengecek grooming ya, dan juga pelayanan setiap hari dari kegiatan BPR ini. Yang ketiga itu ada beban kerja yang tidak sesuai struktur. CS ini kan nggak standby, jadi menyebabkan teller itu overload atau banyak pekerjaan yang menumpuk lah ya. Yang keempat tuh ada budaya kepatuhan yang belum terbentuk. Kalau misalnya nggak ada teladanan ya, SOP-nya tuh jadi cuman formalitas, jadi cuman ada di atas kertas tapi tidak ada tindakannya sih. Nah, keempat faktor ini tuh saling terkait ya dan menciptakan pola ketidakpatuhan yang sistemik sih menurut gua. Kalau Ya. dari Bang Mike? Kalau nambahin yang tadi ya, semuanya dasarnya gajinya cukup gak sih? Ya kan? Lo datang ke tempat kerja tapi masih mikirin gaji yang nggak cukup karena harus bayar AIUEO, utang dan segala macem, ya kita jadinya nggak ini ya. Kalau menurut saya ya, untuk tambahan faktor terbesarnya adalah kalau dari sisi itu sih absennya budaya kontrol. Ada SOP tapi nggak ada internal forcing mechanism gitu. Terus kalau kontrolnya sendiri tidak ditegakkan gimana tuh Bang Mike? Ya kalau nggak ditegakkan, lingkungan kerja jadi permisif dan pelanggaran kecil dianggap normal ya. Ya ini yang bahaya sih sebetulnya. Hari ini lupa greeting, besok lupa verifikasi identitas, lusa bisa terjadi kesalahan transaksi, ya kayak begitulah. Ya mungkin kalau kita balik lagi dari sisi pendapatan, ya itu harus disetarakan, disesuaikan gitu. Nah, dalam dunia audit, ketidakpatuhan kecil itu adalah indikator awal risiko yang besar gitu. Dep, ada masukan Dep? Tapi kalau misalkan menurut saya malah ngerasa ini tuh bukan hanya soal manajemen, tetapi soal SDM. Karena mereka kurang training dan kurang pembiasaan. Bener sih, training itu penting karena pelayanan yang bagus kan harus dilatih ya, bukan muncul sendiri gitu. Oke sip, jadi masalahnya bukan cuma satu ya, tapi paket combo. SOP ada, SDM-nya kurang, dan kontrolnya juga lemah. Lengkap deh. Nah, dampaknya banyak loh, masuk kepercayaan nasabah. Kira-kira apa aja ya Bang dampaknya? Oke, buat saya dampak terbesar bukan pada nasabah dulu nih, tapi internalnya dulu. Ketidakpatuhan yang dibiarkan dapat menurunkan standar operasional secara keseluruhan gitu. Budaya kerja menjadi longgar dan itu bahaya banget untuk lembaga keuangan seperti BPR. Gitu. Yuk, setuju gak? Setuju banget gue Bang. Emang menurut gue sih benar ya, kalau dari internal emang itu yang paling penting ya. Ini juga mengangkut yang namanya risiko reputasi. Ini kan sangat tinggi ya. Kalau dalam industri perbankan, reputasi itu adalah modal. Sekaligus nasabah ini merasa tidak dihargai ya. Mereka bisa pindah tuh nanti ke bank lainnya, misalnya kayak ya BCA, Mandiri dan ya bank-bank lainnya lah ya. Oke, jadi intinya tuh jangan sampai bank kelihatan ala kadarnya gitu. Bank harus kelihatan seperti bank pada umumnya. Iya, Benar banget masa sih. kalah sih sama ini pedagang kaki lima. Lagi. Ya, ini bagian paling pentingnya nih. Apa rekomendasi dari kita nih? Coba Yowa, silakan. Oke, kalau dari gua sih ya, gue cuma menemukan 5 hal praktis ya dari BPR ini. Yang pertama itu, tadi gue juga udah sebutin, itu ada briefing pagi ya, pastinya 10 menit. Ini wajib dilakukan, tujuannya 15 menit lah, 15 menit. Oke, longgarin 5 Iya. menit. Buat yang terlambat tuh. Oh iya, emang kadang-kadang suka ada yang ngaret. Kalau menurut gue ini tujuannya tuh biar mempersatukan, ada keharmonisasian lah ya antara karyawan tuh ya. Yang kedua tuh
supervisor tuh harus aktif nih memantau aktivitas grooming dan juga pelayanan dari BPR ini. Yang ketiga tuh ada pelatihan layanan, itu minimal harus dilakuin tuh setiap 6 bulan sekali. Sekalian jalan-jalan. Iya, bukan study tour ya ini. Latihannya di Bali gitu ya. Oh, jauh banget. Gue terus. Poin keempat ya. Poin keempat nih ada revisi ulang nih SOP agar kelihatan realistis untuk kapasitas dari SDM BPR itu sendiri. Yang kelima tuh, betul. yang kelima ada budaya keteladanan dari pimpinan, itu harus diterapkan biar bisa mempengaruhi ke karyawan, ke bagian-bagian bawahnya lah ya. Nambahin ya, satu hal yang paling penting itu adalah perbaikan struktur kerja gitu. Jadi strukturnya itu kadang orang nggak ngelihat dari struktur itu, padahal struktur itu yang paling penting, di mana hierarkinya waktu kita menjalankan pekerjaan itu kita bisa tahu apa tugas dan tanggung jawab kita, kewajiban kita sebagai pekerja itu seperti apa gitu. Aku setuju banget nih sama Bang Mike, sistemnya dulu nggak sih yang diperbaiki. Nah benar, kalau sistemnya benar, orangnya juga akan ikut benar. Iya, betul. Oke. Ya Baik. udah malam ya. Iya. Terima kasih untuk semua insight luar biasa dari teman-teman kelompok gua. Semoga analisis ini bukan hanya bermanfaat untuk penilaian tugas, tapi juga memberikan gambaran bagaimana audit internal bekerja dalam dunia nyata. Oke, kalau dari saya kepatuhan bukan tentang mencari siapa yang salah ya, tapi bagaimana memperbaiki sistem itu secara serius. Ada yang ditambahin Yo? Kalau dari gua sih ya, audit itu pastinya alat yang bagus yaitu untuk membuat organisasi ini berkembang. Dia tuh semacam evaluasi kerja lah ya. Mungkin ada yang mau nambahin? Ada. Saya tidak ada tambahan. Semoga kita semua dapat nilai A. Jangan lupa like, subscribe, and comment sebanyak-banyaknya. Oke? Cut. Finally. Gua klik. This is so cringe. Guilty. Makin panik aja nih. Lu jangan second panic nih. Kenapa sendal gua dari kamu? I don't know. Sini ya. Mau dibawa pulang kah itu? Astaga. Bener-bener ya si Nicole. Thank you everyone. Thank you to Beyonce. Sabar mama, ini udah pulang. Oh, Adil mau email. Anjir bikin orang diomelin. Siapa itu ada tadi yang ngomong kayak begitu? Cowok kamu ya? Iya. Sampah, botol, guys. Buang. Mau ke toilet nggak? Curhat dong, Mak. A few moments later. Mantas. Itulah. Nanti aku kirim ya videonya yang di sini. Iya, bikin. Iya, foto dulu guys. Nanti bikinnya dia satu link Google Drive buat satu matkul. Nah itu satu buat video sama audio. Nggak ada yang mulai nyanyi nih. Ini bisa. Udah nggak ada tenaga.
Ini punya siapa? Kamarnya kamar. Ininya punya siapa? Gue matiin nih. Bye-bye now. Bye. Bye-bye. Bye. Okay. Are they all gone? Is everybody gone? Huh? Good.